Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Fadila Febrina, aku dari Vesikus atau Bendahara Academic Community Gen Osmosis 2023-2024. Nah, pada video kali ini aku bakal ngejelasin tentang fisiologi sistem saraf tepi. Nah, mungkin nanti setelah menonton videonya, jika teman-teman ada pertanyaan, mungkin boleh di komen di YouTube-nya atau boleh langsung DM di IG aku seperti yang tertera pada layar berikut. Nah, baik, kita mulai aja teman-teman mengenai fisiologi sistem saraf tepi. Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas pada kali ini? Yang pertama, itu ada sistem saraf aferen. Kalau kita bicara tentang aferen, itu berarti kita bicara tentang sensorik. Nah, lalu yang kedua itu adalah sistem saraf eferen. Kebalikan dari aferen, berarti eferen itu adalah yang motorik. Dan yang terakhir, itu kita akan mempelajari tentang neuromuscular junction. Oke. Nah, kita masuk yang pertama terlebih dahulu agar teman-teman lebih mudah mengerti materi yang akan nanti aku sampaikan. Yang pertama itu adalah penjelasan umum tentang sistem saraf. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya sistem saraf itu ada dua. Yang pertama itu adalah sistem saraf pusat, yang kedua adalah sistem saraf tepi. Nah, untuk sistem saraf pusat itu sendiri, itu terbagi menjadi dua, ada otak dan juga sumsum tulang belakang. Lalu, untuk sistem saraf tepi, itu ada dua juga teman-teman. Yang pertama, ada sistem saraf somatis dan juga ada sistem saraf otonom. Apa ya bedanya yang somatis sama otonom? Kalau yang somatis, itu kita bekerja secara sadar. Sedangkan kalau yang otonom, itu dia tidak sadar sama sekali. Nah, yang somatis sendiri itu baru dibagi menjadi ada yang motorik, ada yang sensorik. Tapi kalau yang otonom itu ada yang sistem saraf simpatik dan juga parasimpatik. Oke, ini kita masuk ke neuron. Jadi neuron itu merupakan sel saraf yang dia itu tugasnya apa aja sih Kak? Yang pertama itu adalah menerima input sensorik atau menerima stimulus yang berasal dari sistem indera untuk dibawa ke sistem saraf pusat. Yang kedua, mengirimkan perintah motorik dari sistem saraf pusat ke organ efektor, bisa jadi otot ataupun kelenjar. Selanjutnya, mengubah serta menyampaikan sinyal listrik. Lalu, setiap neuron itu memiliki akson yang saling terhubung dengan neuron lain atau terhubung dengan sel otot maupun kelenjar. Nah, teman-teman lihat nih, jika adanya stimulus dari alat indera, maka dia akan diterima oleh neuron sensorik. Neuron sensorik itu akan membawa ke sistem saraf pusat, bisa ke otak ataupun ke medula spinalis. Lalu baru dibawa oleh neuron motorik itu ke reaksi dari organ efektor. Jadi nanti organ efektor ini berupa efek dari sensorik itu tersebut. Oke. Nah, di mana kalau kita bicara tentang sel saraf, itu pasti adanya sinyal listrik. Jadi sinyal listrik ini berupa impuls yang dia itu disalurkan. Nah, di mana dia ada 3 bentuk dari sinyal listrik. Ada potensial membran istirahat, ada potensial berjenjang, dan juga ada potensial aksi. Nah, apa aja perbedaannya? Kalau potensial membran istirahat, itu perbedaan potensial elektrik antara ekstraselnya itu lebih positif, dan juga intraselnya itu tuh lebih negatif, yang dipisahkan oleh membran sel. Namanya istirahat. Istirahat berarti dia tidak menghasilkan sinyal atau dia tidak menghasilkan impuls listrik. Jadi saraf tersebut dalam fase istirahat. Yang kedua adalah potensial berjenjang. Kalau potensial berjenjang itu perubahan kecil yang terjadi pada potensial membran.
Sedangkan potensial aksi itu adalah perubahan yang besar. Nah, bisa dipahami teman-teman, kalau yang istirahat berarti dia tidak menghasilkan potensial membran. Kalau potensial berjenjang, dia menghasilkan potensial membran, tapi dia kecil. Nah, kalau misalnya potensial aksi, itu perubahan yang besar pada potensial membran. Oke, nah kalau kita bicara tentang sinyal listrik, ada yang namanya polarisasi, depolarisasi, ada repolarisasi, dan juga ada hiperpolarisasi. Nah, kalau polarisasi atau dia itu disebut juga dengan fase istirahat. Jadi dia tahap di mana neuron itu tidak diberi rangsangan sama sekali. Otomatis kalau neuron itu tidak diberi rangsangan, berarti dia tidak akan menghasilkan sinyal listrik. Nah, di mana potensial membran istirahat sel saraf itu adalah minus 70 mV. Lalu selanjutnya adalah depolarisasi. Nah, depolarisasi ini adalah tahap di mana neuron itu diberikan rangsangan atau adanya stimulus dari luar, sehingga itu akan mengakibatkan masuknya ion Na+ ke dalam membran akson, sehingga itu akan mengakibatkan muatan dalam membran akson itu lebih positif, sehingga terjadinya lah depolarisasi. Nih, depolarisasi. Sedangkan kalau repolarisasi, ada re itu berarti tahap pengembalian neuron dalam keadaan istirahat setelah depolarisasi. Lalu ada hiperpolarisasi. Hiper itu artinya berlebihan. Jadi, ini adalah suatu kondisi ketika membran menjadi terpolarisasi atau dia lebih negatif, yaitu minus 80 mV. Oke, sampai sini teman-teman paham ya? Kita lanjut. Nah, ini tadi perbedaan antara potensial berjenjang dengan potensial aksi. Kalau potensial berjenjang, itu perubahan potensial membrannya itu kecil. Sedangkan yang aksi itu singkat, cepat, dan sangat besar. Dan untuk jaraknya, ini berdekatan. Kalau yang ini, keseluruhan membrannya itu tuh bakal mengalami potensial. Nah, kekuatannya, kalau yang potensial berjenjang, dia itu semakin lemah. Sedangkan kalau potensial aksi, dia akan tetap kuat. Nah, ini ada contoh-contohnya, boleh dibaca. Sedangkan yang potensial aksi itu contohnya itu adalah kontraksi otot skelet atau otot rangka, di mana prinsipnya itu adalah all or none. Jadi, ya atau tidak sama sekali. Yang berarti bahwa bila suatu sel otot itu diberikan suatu stimulus, maka dia akan berkontraksi dengan kapasitas yang penuh, tanpa tergantung pada kekuatan stimulus. Asal kekuatan stimulus itu lebih besar atau sama dengan stimulus ambang atau lebih besar dari thresholdnya, maka dia akan terus mengalami potensial aksi. Nah, ini gambarnya. Nah, ini adalah yang aku jelasin tadi, bahwa dari reseptor sensorik dia akan menerima rangsangan ke dalamnya, lalu dia akan teruskan ke sistem saraf pusat, bisa ke medula spinalis atau ke otot. Nah, lalu akan memberikan informasi ke neuron eferen untuk ke organ efektor seperti otot ataupun kelenjar. Nah, ini adalah perbedaan akson yang bermielin dan yang tidak bermielin. Yang tidak bermielin, lonjatan dari potensial aksinya itu tuh dekat gitu. Jadi dia lambat. Sedangkan kalau yang bermielin, dia itu cepat. Jadi dia kayak lompat-lompatan dari potensial aksi gitu. Nah, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu adalah sistem saraf aferen. Untuk sistem saraf aferen atau neuron sensorik, itu berarti sel saraf yang dia itu berfungsi untuk menerima stimulus dari reseptor sensorik perifer dan mengirimkannya melalui serabut saraf aferen dalam bentuk sinyal listrik atau potensial aksi ke sistem saraf pusat, otot atau medula spinalis. Jadi intinya kalau yang sensorik ini itu dia menerima stimulus dan meneruskan stimulus tersebut dalam bentuk sinyal listrik ke
sistem saraf pusat. Ada namanya modalitas sensorik. Jadi berbagai jenis sensasi atau stimulus yang dapat diterima oleh reseptor sensorik itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada sensasi umum sama ada sensasi khusus. Kalau khusus namanya aja khusus gitu, berarti dia khas. Bisa jadi yang pertama itu ada penghidu pada hidung, ada pengecap, penglihatan, pendengaran, keseimbangan. Pokoknya sensasi khusus ini dia berhubungan dengan sistem indera. Sedangkan kalau sensasi umum itu ada dua. Yang pertama itu adalah sensasi somatik. Kalau sensasi somatik itu tuh dia sadar. Sedangkan kalau sensasi visceral dia tidak sadar nih teman-teman. Nah, untuk sensasi somatik itu sendiri dia ada sensasi taktil. Taktil itu berarti raba, tekanan, getaran seperti perasaan gatal atau perasaan geli. Lalu ada sensasi termal. Nah, untuk sensasi termal ini suhu kan dibagi menjadi dua ya. Ada yang panas sama ada yang dingin. Nah, di mana untuk dingin itu sendiri dia 3 hingga 10 kali lebih banyak reseptornya pada kulit dibandingkan panas. Dan jika sensasi termal ini berlebihan, nah itu akan mengakibatkan timbulnya rasa nyeri, teman-teman. Lalu ada sensasi nyeri, sensasi proprioseptis dan lain-lainnya. Untuk reseptornya, teman-teman boleh lihat di sini. Ada mekanoreseptor, ada termoreseptor, nosiseptor, fotoseptor, dan juga kemoreseptor. Oke, kita lanjut. Nah, potensial reseptor sensorik. Jadi, ketika teman-teman belajar tentang potensial aksi itu ada karena jika stimulus itu melewati ambang batas atau melewati threshold-nya. Nah, apa sih yang intensitas stimulus ini dipengaruhi oleh apa? Yang pertama, seberapa banyak reseptor yang terstimulasi. Otomatis jika semakin banyak reseptor yang terstimulasi, maka stimulusnya itu akan semakin banyak kan? Yang kedua, frekuensi dari potensial aksi. Nah, keterangannya ada di sini. Jadi hubungan kekuatan stimulus dengan potensial aksi yang dihasilkan. Teman-teman lihat gambar di sini. Nah, ini adalah kekuatan stimulus. Perbedaan yang kiri sama yang kanan, kekuatan stimulus yang kiri ini lebih kecil, sedangkan kalau yang kanan ini lebih besar. Nah, sehingga ini akan mengakibatkan perbedaannya potensial pada reseptor. Potensial reseptor yang kiri lebih kecil, potensial reseptor yang sebelah kanan lebih besar. Dan akan berpengaruh juga pada frekuensi potensial akhir di serat eferen. Berubah frekuensinya. Yang sebelah kiri frekuensinya itu sedikit, dan yang sebelah kanan frekuensinya itu tuh banyak. Nah, sehingga ini akan mempengaruhi juga laju pelepasan neurotransmitter. Kalau yang di kiri itu cuma sedikit, jadi sedikit sinyal yang dia kirimkan. Sedangkan kalau yang sebelah kanan itu semakin banyak yang dia sampaikan. Jadi kesimpulannya, semakin kuat stimulus suatu sensorik, semakin kuat, itu akan mengakibatkan laju pelepasan dari sinyal listriknya itu tuh juga akan semakin besar gitu. Nah, jadi untuk reseptor sensorik ini dia ada dua. Yang pertama itu reseptor sensorik yang dia terletak atau dia langsung berada pada neuron aferen. Jadi dia tidak ada gap. Sedangkan kalau yang sebelah kanan itu reseptor sensorik dia itu terpisah. Jadi dia itu ada gap gitu. Nah, perbedaannya kalau yang dia langsung terhubung dengan neuron aferen. Nah, ketika adanya stimulus ini akan membuka kanal ion Na. Nah, kanal ion Na, teman-teman ingatkan tadi, ketika Na masuk ke dalam membran, itu akan mengakibatkan depolarisasi. Nah, sehingga depolarisasi akan terus-menerus hingga ketika bagian sini, kanal Na berpintu listrik itu masuk, yang akan mengakibatkan ketika dia melebihi ambang threshold-nya, dia akan mengakibatkan potensial aksi,
yang berfungsi untuk membawa sinyal listrik dari reseptor tersebut ke sistem saraf pusat untuk diolah. Nah, sedangkan kalau gambar yang sebelah kanan, itu dia ada gap. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu adalah ketika adanya stimulus, maka dia akan sama seperti tadi, merangsang Na. Nah, Na ini dia akan merangsang kanal Ca2+ berpintu listrik untuk membuka, sehingga Ca2+ itu masuk ke dalam membran sel. Nah, sehingga akan terjadinya proses eksositosis. Jadi neurotransmitter yang warna hijau bulat-bulat ini, itu dia berada pada sebuah vesikel. Nah, vesikel ini akan mengalami eksositosis jika Ca itu masuk ke dalam membran sel. Nah, maka dia bakal keluar dan akan ditangkap oleh reseptornya. Sehingga akan mengakibatkan kanal Na berpintu listrik itu terbuka. Sehingga akan muncullah potensial aksi pada sistem saraf aferen. Nah, lalu kita lanjut. Ada namanya adaptasi reseptor sensorik. Nah, jadi apabila suatu stimulus itu diberikan secara kontinu atau secara konstan terhadap suatu reseptor sensorik, maka frekuensi potensial aksi yang dihasilkan di serabut sarafnya itu tuh lama-kelamaan akan menurun. Nah, itulah yang dikenal dengan adaptasi reseptor. Misalnya gini nih, ketika teman-teman memakai kacamata atau ketika teman-teman memakai anting, maka itu teman-teman secara tidak sadar teman-teman kayak ngerasa nggak memakai kacamata gitu, karena dia udah ada mengalami adaptasi reseptor sensorik gitu. Nah, lalu kita bahas mengenai diskriminasi 2 titik. Jadi diskriminasi 2 titik itu tuh adalah jarak terkecil di mana rangsangan sentuh harus dipisahkan agar dirasakan sebagai 2 titik gitu. Dia bervariasi di setiap tempat tubuh. Jadi semakin banyak reseptor sensorik di suatu area, maka area tersebut bakal semakin sensitif dan semakin kecil jarak kedua rangsangan itu dirasakan sebagai 2 titik. Contohnya, ini ada pada tangan, pada kaki. Kalau pada tangan itu ini kan misalnya ada jarum 2 buah. Kita merasakan itu sebagai 2 titik, itu 1 hingga 2 mm. Sedangkan pada kaki itu kita merasakan dia sebagai 2 titik, itu sangat jauh. Nah, hal ini berarti bahwa pada sebelah kanan itu reseptor sensoriknya itu tuh dia lebih banyak, sehingga dia lebih sensitif. Sedangkan pada kaki itu reseptor sensoriknya itu tuh lebih sedikit, sehingga dia tidak terlalu sensitif gitu. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai jarak sensorik, di mana teman-teman harus ingat juga bahwa jarak sensorik ini dia ada 2. Ada tractus columna dorsalis lemniscus medial dan juga ada tractus spinothalamicus atau anterolateral. Nah, perbedaannya kalau yang tractus columna dorsalis lemniscus medial dia itu tuh menghantarkan impuls sensorik dari mekanoreseptor dan juga proprioseptor. Nah, di mana dia menyeberang ke sisi berlawanan di medula oblongata. Sedangkan kalau yang spinothalamicus itu termoreseptor dan nociceptor. Dan dia itu tuh menyeberang ke sisi yang berlawanan di medula spinalis. Nah, teman-teman lihat di sebelah sini, ini ketika adanya reseptor berupa sentuhan. Maka dia akan masuk ke jarak sensorik. Nah, ini jaras apa coba? Ini adalah jaras tractus columna dorsalis lemniscus. Dia akan terus berjalan hingga ke bagian medula oblongata, dia akan menyeberang ke sisi yang berlawanan. Nah, seperti ini. Dia akan menyeberang ke sisi yang berlawanan. Sedangkan kalau yang spinothalamicus, dia udah langsung menyeberang ke sisi yang berlawanan dari awal gitu. Oke, paham ya teman-teman? Oke, kita udah bahas tentang sistem saraf aferen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem saraf eferen. Eferen itu kan berarti motorik ya. Jadi motorik berfungsi untuk merangsang
menghantarkan sinyal listrik yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat, bisa jadi oleh otak ataupun medula spinalis, ke organ efektor. Jadi efektor ini nih dia yang menghasilkan tanggapan terhadap stimulus yang diberikan, bisa dalam bentuk otot ataupun kelenjar. Nah, selanjutnya adalah refleks tulang belakang. Bahwasanya untuk memproduksi sinyal itu tidak hanya dilakukan oleh otak kan teman-teman, tapi juga oleh medula spinalis. Jadi medula spinalis ini dia tidak hanya sebagai jaras konduksi sinyal ke otak, namun dia itu tuh bisa juga memproses sinyal itu sendiri dari sensorik dan menjadi informasi motorik ke efektor. Jadi dia langsung gitu. Nah, ini kan sensorik nih masuk. Nah, di sini informasi itu tuh akan diproses sehingga akan diteruskan ke bagian motorik. Nah, di mana informasi tersebut diproses di substansia grisea atau disebut juga dengan integrative area. Nah, selanjutnya itu adalah muscle sensory receptor. Jadi stimulus sensorik pada tubuh kita itu tidak hanya berasal dari luar teman-teman, tapi juga dari dalam. Salah satunya itu adalah dari otot. Jadi misalnya nih ketika otot kita itu berkontraksi secara kuat, misalnya ketika teman-teman mengangkat beban berat, contohnya mengangkat ember atau mengangkat barbel bagi anak gym gitu kan. Nah, jadi ketika suatu ketika tekanan atau regangan dari si otot tersebut sudah sangat berlebihan, maka dia akan menghasilkan stimulus sensorik ke saraf aferen itu untuk mengintroduksikan udah cukup otot tersebut berkontraksi. Jadi otomatis ketika teman-teman mengangkat beban berat tersebut, maka bisa aja teman-teman refleks untuk melepaskannya, karena itu adalah salah satu bentuk kompensasi tubuh agar regangan otot tersebut dia tidak berlebihan gitu. Nah, ada lagi namanya flexor refleks. Flexor itu berarti adanya kegiatan berupa fleksi. Nah, di mana ketika jari teman-teman ini terkena suatu rangsangan, misalnya terpegang sama teman-teman panci yang panas. Nah, maka itu akan memberikan stimulus atau rangsangan sehingga terjadinya potensial di reseptor, lalu potensial di saraf aferen, dan meneruskan impuls listrik hingga ke medula spinalis. Nah, di mana itu akan menghasilkan ada dua efek, ada yang eksitatorik dan juga ada yang inhibitorik. Eksitatorik itu tuh dia akan mengakibatkan bisep itu tuh mengalami kontraksi nih. Jadi dia itu bersifat eksitator. Sedangkan kalau yang tricep dia akan diinhibisi sehingga dia akan berelaksasi. Sehingga hal tersebut mengakibatkan tangan kita itu akan mengalami fleksi. Sehingga tangan kita itu akan menjauh dari si sumber stimulus tersebut. Nah, itu disebut juga dengan refleks flexor. Kita lanjut ke cross extensor refleks. Cross itu artinya menyilang. Extensor berarti ada kegiatan berupa ekstensi. Refleks itu berarti berupa gerakan refleks. Nah, jadi ketika misalnya ini kaki teman-teman sebelah kanan ini terkena paku atau terpijak paku, maka itu akan merangsang stimulus ke medula spinalis. Nah, medula spinalis ini akan memberikan efek ke sistem saraf motorik, itu berupa untuk kaki yang terkena paku itu akan mengalami fleksi agar dia menjauh dari si sumber stimulus. Sedangkan kalau yang kaki sebelahnya itu akan mengalami ekstensi. Jadi dia itu tuh berfungsi sebagai untuk menopang dari berat badan teman-teman. Itu yang disebut juga dengan cross extensor reflex. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita udah bahas mengenai jaras sensorik. Sekarang itu kita bahas mengenai jaras motorik.
Jaras motorik itu adalah traktus kortikospinal atau traktus piramidal. Nah, seperti yang teman-teman, kalau yang tadi, kalau jaras sensorik itu berarti kan dari reseptor itu ke sistem saraf pusat. Tapi kalau yang motorik itu dari sistem saraf pusat ke organ efektor. Nah, di mana ini ada decussatio piramidium. Jadi dia itu berada pada bagian medula oblongata, di mana jaras motorik itu 85 hingga 95% dia akan bersilangan. Nah, teman-teman lihat ini, nih, sebagian besar dia akan bersilang ke lawan arahnya. Dan 5 hingga 10% dia tidak mengalami penyilangan. Nah, kalau yang bersilang, dia itu melewati traktus kortikospinal lateral. Sedangkan kalau yang tidak bersilang, itu melewati traktus kortikospinal ventral atau anterior. Oke. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu neuromuscular junction. Jadi, neuromuscular junction itu berasal dari kata neuro sendiri, artinya adalah syaraf. Muskular itu artinya apa? Otot ya. Dan juga junction itu berarti adanya hubungan. Atau kita sebut juga dengan motor end plate, yaitu penghubung antara serabut saraf motorik dengan serabut-serabut sel otot. Nah, ini untuk gambarnya. Ini adalah terminal dari aksonnya, ini ujungnya, dan ini adalah serat-serat ototnya. Nah, dari gambar ini, teman-teman bisa lihat, ini adalah bagian dari terminal akson, dan yang di bawah sini itu adalah bagian dari membran sel otot. Nah, yang pertama, ketika potensial aksi di neuron motorik sampai atau dihantarkan hingga ke ujung, yaitu ke terminal akson, jadi ini ada sinyal-sinyal nih masuk ke dalam. Nah, di mana sinyal-sinyal yang diteruskan ini, dia akan mengakibatkan terbukanya kanal ion Ca2+. Jadi awalnya kanal-kanal ini tertutup, namun karena adanya potensial aksi akan mengakibatkan kanal Ca2+ terbuka. Nah, sehingga itu akan mengakibatkan Ca2 yang berada di eksternal itu bakalan masuk. Nah, sehingga Ca2+ ini nih akan mengakibatkan proses eksositosis. Jadi vesikel-vesikel yang berada di dalam terminal ini nih, dia berisi asetilkolin. Nah, di mana ketika Ca2+ masuk, lalu vesikel-vesikel ini dia akan terbuka hingga keluar, tersebut juga dengan proses eksositosis. Nah, maka asetilkolin ini dia bakal keluar, dia akan merekat ke kanal reseptor berpintu asetilkolin. Nah, ketika kanal reseptor ini berikatan dengan asetilkolin, dia itu tuh akan membuka. Dia membuka sehingga akan masuklah Na+ dari luar. Nah, masuknya Na+ dari luar ini, itulah yang akan mengakibatkan suatu potensial aksi jika proses depolarisasinya itu tuh melewati suatu threshold. Nah, jadi ketika ini akan mengalami potensial aksi, nah seperti yang aku jelaskan kemarin, ketika ada suatu bagian mengalami potensial aksi, maka potensial aksi itu akan terus merambat, terus. Ini juga merambat ke sini, hingga terjadilah potensial aksi di seluruh membran sel otot. Nah, itulah yang mengakibatkan kenapa otot kita itu bisa berkontraksi, yang disebabkan karena stimulus dari sistem saraf. Nah, di mana ketika otot tersebut sudah cukup berkontraksi atau sudah ingin berelaksasi, maka di sini ada asetilkolinesterase. Nah, di mana asetilkolin kemudian diuraikan oleh asetilkolinesterase,
itu adalah suatu enzim yang terletak di dekat membrannya ini, sehingga berhentilah proses kontraksi otot tersebut, sehingga mengakhiri respon otot menjadi relaksasi otot gitu teman-teman. Oke teman-teman semua, jadi tadi aku udah ngejelasin tentang bagaimana sistem saraf itu sendiri. Lalu sistem saraf aferen atau sensorik, tadi kita juga udah bahas mengenai sistem saraf motorik atau eferen, dan yang terakhir kita udah bahas mengenai neuromuscular junction. Nah, mungkin sekian aja penjelasan video dari aku. Jika teman-teman nantinya ada pertanyaan, teman-teman boleh komen di section YouTube-nya, atau teman-teman boleh DM di Instagram aku seperti yang tertera pada layar. Oke, mungkin sekian. Semoga materinya bisa dipahami dan juga semoga bisa menjadi berkah bagi teman-teman juga. Oke, baik. Dari teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Academic Community, Roger.